Pada video ini, saya akan membahas tentang penerapan konsep-konsep fisika fluida dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tekanan permukaan, persamaan Bernoulli, dan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah cabang fisika yang mempelajari fluida zat cair atau gas yang berada dalam keadaan diam. Saat menyelam, mungkin badan kamu rasanya seperti ditekan. Itu dikarenakan tekanan zat atau biasa disebut tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis bisa ada karena adanya gravitasi. Akibatnya, rongga udara dalam tubuh tertekan dan risiko cedera jika terlalu dalam. Oleh karena itu, diciptakanlah kapal selam yang didesain agar tahan tekanan yang sangat tinggi. Aku mau ngasih tahu kalau tekanan hidrostatis ini berlaku ke semua benda cair, tidak hanya pada air biasa, tapi ke semua benda cair. Dan selagi masih ada gravitasi dan zat cair, maka di situ ada tekanan hidrostatis. Untuk menghitung seberapa besar tekanan hidrostatis pada zat cair, kalian bisa menggunakan rumus massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian dari permukaan. Selanjutnya yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal adalah hukum dalam fisika fluida yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal dapat diaplikasikan pada dongkrak hidrolik yang banyak dipakai di tempat-tempat servis mobil. Dongkrak ini digunakan untuk mengangkat mobil yang akan diservis. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan berisi cairan. Tabung pertama kecil dan tabung kedua besar. Ketika kita menekan cairan tabung kecil, tekanan ini akan diteruskan segala arah termasuk ke tabung besar dengan luas penampang lebih besar. Tabung besar akan mampu mengangkat beban yang berat. Hukum selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida, cairan atau gas, akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air, disebabkan oleh adanya gaya apung atau Fa yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Contohnya, kapal laut. Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di laut, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan zat cair sehingga permukaan cairan itu berperilaku seperti selaput elastis yang tegang. Gaya ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul atau gaya kohesi di permukaan cairan. Pada gambar, ada dua gambar partikel yaitu A dan B. A mewakili partikel yang ada di dalam zat cair, sedangkan B mewakili partikel yang ada di permukaan zat cair. Partikel A ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel sejenis yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, resultan gaya yang bekerja pada partikel A sama dengan 0, sehingga di dalam zat cair tidak ada tegangan permukaan. Sedangkan partikel B ditarik oleh partikel-partikel yang ada di samping dan di bawahnya dengan gaya-gaya yang sama besar. Tetapi B tidak ditarik oleh partikel-partikel di atasnya karena di atasnya tidak ada partikel zat cair. Akibatnya, pada permukaan zat cair terdapat resultan gaya yang arahnya ke bawah.
Resultan gaya ini menyebabkan lapisan-lapisan atas yang ada di permukaan zat cair seakan-akan tertutup oleh selaput elastis. Contohnya yaitu serangga air yang berjalan atau bahkan berlari di atas permukaan air tanpa tenggelam. Fenomena ini bisa terjadi karena tegangan permukaan air tinggi. Molekul-molekul air di permukaan saling tarik-menarik kuat, membentuk lapisan tipis seperti selaput elastis di permukaan air. Kemudian, kaki serangga sangat ringan dan tahan air. Kaki serangga dilapisi rambut halus dan lilin yang tidak mudah basah. Saat kaki menyentuh air, permukaan air hanya sedikit melengkung ke bawah, sehingga serangga tetap di atas air. Gaya berat serangga lebih kecil dari gaya tegangan permukaan. Berat tubuh serangga yang sangat kecil menyebabkan gaya gravitasi ke bawah tidak cukup besar untuk menembus permukaan air. Tegangan permukaan menghasilkan gaya ke atas yang menyeimbangkan berat serangga. Selanjutnya yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, yaitu tidak kental dan tidak mengalami gesekan, jumlah antara tekanan, energi kinetik, dan energi potensial, persatuan volume di setiap titik aliran adalah konstan. Dengan kata lain, semakin cepat fluida mengalir, semakin kecil tekanannya, dan sebaliknya, semakin lambat alirannya, semakin besar tekanannya. Pada pesawat terbang, bentuk sayap disebut airfoil, dibuat lebih cembung di bagian atas dan lebih datar di bagian bawah. Ketika pesawat melaju ke depan, udara terbelah menjadi dua arah. Sebagian melewati bagian atas sayap, dan sebagian lagi melalui bagian bawah sayap. Karena bagian atas sayap lebih panjang dan melengkung, udara di atasnya harus bergerak lebih cepat untuk menempuh jarak yang lebih jauh dalam waktu yang sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara yang lebih tinggi berarti tekanannya lebih rendah. Sementara itu, udara di bawah sayap mengalir lebih lambat sehingga tekanan lebih besar. Perbedaan tekanan antara bagian bawah dan bagian atas menghasilkan gaya ke atas yang disebut gaya angkat. Yang terakhir yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah hukum kekekalan massa fluida yang menyatakan bahwa jumlah fluida, zat cair atau gas, yang mengalir persatuan waktu di setiap penampang saluran adalah sama, selama tidak ada fluida yang masuk atau keluar dari sistem. Artinya, debit aliran volume fluida per detik selalu tetap konstan di seluruh bagian pipa atau saluran. Contohnya yaitu saat kita menekan ujung selang yang sebenarnya kita sedang mempersempit luas permukaannya, sehingga kecepatan aliran akan semakin tinggi, dikarenakan persamaan kontinuitas adalah pernyataan bahwa massa adalah kekal. Pada persamaan kontinuitas, massa fluida yang mengalir akan selalu tetap. Jadi, jika luas penampang pipa mengecil, maka kecepatan aliran fluida meningkat dan sebaliknya. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip fisika fluida diterapkan dalam teknologi dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih.